Pada episode sebelumnya diceritakan, Avatar Yuansen pergi menuju ke bintang yang rusak untuk mencari energi bintang yang masih tersisa. Namun ternyata bintang tersebut menyimpan kebencian terhadap dunia Tesu yang telah menginvasinya. Kemudian, setelah Avatar Yuansen telah menyerap energi dari beberapa bintang, dia berencana membelah monster dunia Tesu yang ia seret dari bintang yang telah hancur. Namun, di sisi lain, Sang Ratu dan Xiaoyan sedang dalam keadaan masalah. Mereka sedang menghadapi serangan dari inti guntur. Lalu kemudian dihampiri badai super. Dan scene pun berganti. Tidak ada yang tahu kemana badai akan membawa Xiaoyan dan Sang Ratu pergi. Mungkin saja akan bergerak lebih dalam ke wilayah ujung utara. Atau mungkin di luar ujung utara. Namun, Xiaoyan hanya berharap bahwa Bahtera ini mampu bertahan selama perjalanan. Setelah beberapa saat, turbulens pada Bahtera pun mereda, dan badai kehampaan super melemparkan Bahtera bersama puing-puing bangunan lainnya ke dalam kehampaan yang sangat gelap. Betapa beruntungnya kita karena masih diberi keselamatan, ucap Sang Ratu sambil tertawa. Di sisi lain, Xiaoyan hanya terdiam sambil memandangi Sang Ratu untuk beberapa saat, dan pada saat ini dia merasa bahwa pikiran Sang Ratu sedikit menyesal. Ini seharusnya bukan tempat yang akan kita tujui, tetapi menurut peta bintang, itu sudah agak jauh dari tempat kita berasal. Meskipun tidak benar, setidaknya kita bisa menghindari serangan guntur dengan memanfaatkan badai kehampaan. Dan kita masih bisa bergerak maju dengan bantuan pada badai ini, ucap Sang Ratu dengan ekspresi tenang. Lagi pula, kita memiliki lokasi yang tepat. Jadi, sebaiknya kita serahkan saja kepada badai kehampaan dan biarkan saja dia membawa kita untuk menemukan tempat di mana inti guntur berada, ucap Sang Ratu kembali. Dan dia mengatakan hal ini seolah-olah bukan masalah besar. Seketika, kebingungan pun melintas di mata Xiaoyan ketika ia menyaksikan Sang Ratu mengangkat tangan kecilnya yang cantik dan bertepuk tangan dengan sungguh-sungguh yang menyatakan persetujuannya. Kini, meskipun Sang Ratu tampak sedikit tidak normal, dia tampaknya selalu menjaga suasana serius dengan santai dan terus merasa bebas. Akan tetapi, Sang Ratu sepertinya tidak peduli sama sekali terhadap efek negatifnya. Maka, dari itu, Xiaoyan pun berencana membiarkan Sang Ratu mengendalikan Bahtera untuk memasuki badai kehampaan lagi. Tetapi, pada saat ini, ketika Xiaoyan memperhatikan sekeliling di antara puing-puing di kejauhan, dia melihat beberapa reruntuhan Bahtera. Meskipun jauh, dia masih memiliki kesan yang sama terhadap rongsokan itu. Bukankah itu Bahtera milik kelompok Zhang Yue? Apakah dia mati setelah masuk ke sini? Gumam Xiaoyan sambil memperhatikan reruntuhan Bahtera. Namun, ketika sedang terfokus, Bahtera yang Xiaoyan naiki tiba-tiba bergetar. Tapi, kali ini bukan disambar oleh guntur, melainkan ada bayangan hitam yang menghantam Bahtera. Benar-benar mengejutkan, ada makhluk hidup di sini, ucap Xiaoyan yang terkejut, dan matanya langsung beralih pada sosok bayangan di kejauhan. Padahal, di kehampaan ujung utara ini hampir tidak ada gelombang energi, dan semua makhluk hidup jelas membutuhkan energi. Jadi, di lingkungan yang ekstrim seperti ini, umumnya sulit bagi makhluk hidup apapun untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, sering terjadi badai kehampaan di sini. Meskipun ada beberapa makhluk penghuni tempat ini, wilayah ini bukanlah tempat yang sangat besar. Sementara itu, setelah menerima sekali serangan, bayangan hitam itu ternyata langsung merasa terganggu, dan sosoknya pun bergegas menuju Bahtera Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Di dalam kehampaan yang sangat gelap, seluruh tubuhnya benar-benar berwarna hitam pekat, dan hal itu membuat Xiaoyan sulit untuk melihat penampilannya untuk sementara waktu, karena bentuk tubuhnya yang juga tampak ramping dan lentur. Tapi, tentunya Xiaoyan tidak berencana gegabah. Ini adalah wilayah paling utara. Meskipun juga merupakan bagian dari lautan kehampaan, ada banyak faktor yang tidak stabil. Jika dirinya tidak tahu apa yang ada di depannya,
dia harus serahkan masalah itu kepada sang ratu untuk dipecahkan. Namun, pada saat Xion memandang sang ratu, dia menemukan bahwa sosok sang ratu juga sudah menatapnya. Lalu, detik berikutnya, Xion pun malah terdiam untuk beberapa saat dan berpikir bahwa kehampaan di sini agak berbahaya. Jadi, apakah kamu berencana untuk membiarkan wanita lemah ini, yaitu istri tersayangmu, untuk mengambil resiko dan mengatasi makhluk mengerikan itu? Ucap sang ratu yang penampilannya tiba-tiba terlihat lemah gemulai, dan Xion yang menatapnya pun hampir tidak bisa menahan matanya. Tentu saja, meskipun Xion tidak tahu kekuatan sang ratu yang sebenarnya, tetapi dari zaman sang dewa tertinggi hingga saat ini, kekuatannya selalu lebih tinggi daripada Xion, bahkan beberapa kali lebih kuat. Tapi kali ini Xion benar-benar tertangkap basah oleh wanita yang berpura-pura lemah itu. Kalau begitu, jangan khawatir tentang makhluk aneh itu. Mari bergerak lagi dan memasuki badai kehampaan. Kita harus terus mencari lokasi inti Guntur, ucap Xion dengan serius. Jelas, dia tidak berencana untuk menjadi pahlawan dengan melangkah keluar dari Bahtera dan mengadakan pertempuran dengan bayangan hitam itu. Kemudian, setelah mendengar apa yang dikatakan Xion, sang ratu pun mengabaikan bayangan hitam yang mengejar dan membiarkan Bahtera yang baru saja terlempar oleh badai pun bergerak menuju ke arah badai kehampaan lagi. Di sisi lain, bayangan hitam itu ternyata hanya mengejar sebentar dan segera menghilang dalam kegelapan. Lalu, pada saat yang sama, dengan pergerakan Bahtera, serangan Guntur yang dianggap telah menghilang pun itu kembali menyerang. Tidak dapat dipungkiri bahwa Guntur tersebut sama sekali tidak terdeteksi. Hampir ketika Xion menyadarinya, energi Guntur itu sudah mendarat pada pelindung Bahtera, hingga Bahtera itu sekali lagi masuk ke dalam badai kehampaan super dengan jangkauan yang sangat luar biasa. Alasan mengapa Bahtera ini bisa selamat dari badai kehampaan adalah karena ketahanan Bahtera itu sendiri yang telah ditingkatkan. Akan tetapi, bukan itu saja. Ada juga sang ratu yang ternyata menggunakan kekuatannya untuk menahan kekuatan badai kehampaan yang sangat dahsyat ini. Jelas, itu adalah badai kehampaan super, dan untuk meteorit yang pecah di dalamnya, semuanya memiliki dampak yang kuat, dan tidak mungkin bagi Bahtera biasa untuk menahannya. Tapi, Bahtera yang Xion dan sang ratu kendarai selamat dari badai kehampaan tanpa kerusakan apapun. Meskipun sang ratu sepertinya tidak bergerak, nyatanya ia tetap mengawal Xion secara diam-diam. Setelah memasuki kembali ke dalam badai kehampaan super, kendali Bahtera pun langsung dilepaskan dan dibiarkan saja hanyut sepenuhnya di tengah badai, lalu mengikuti arus. Adapun di mana mereka akan tersapu oleh badai kehampaan ini, tidak ada yang tahu. Namun, tidak lama kemudian, badai kehampaan super membuat Bahtera mereka keluar lagi. Akan tetapi, setelah pergerakan Bahtera berangsur-angsur menjadi stabil, isapan yang kuat segera menarik Bahtera ke dalam kekacauan. Dan setelah beberapa saat, Bahtera itu pun benar-benar memasuki satu ruangan misterius. Semoga berhasil, kita seharusnya sudah tiba di tempat tujuan, ucap sang ratu sambil melihat sekeliling, dan ada pandangan waspada di matanya. Apakah ada benua di ujung utara ini? Gumam Xion yang juga melihat sekitar. Lalu seketika dia menyadari bahwa ruang di sekelilingnya bukan lagi kehampaan, melainkan kekacauan. Dasar ruangan ini tampak tandus, dan jika mereka melihat sekitarnya dengan seksama, mereka tidak dapat melihat kehidupan apapun. Gelombang energi di sini bahkan lebih lemah. Jadi, seharusnya bukanlah benua yang lengkap. Itu seperti bintang yang sudah rusak, dan yang tersisa di ujung utara ini hanyalah sampah yang tak terbentuk. Kemudian, pada saat batarnya, ada sisa gejolak aura di sini, dan sepertinya itu belum lama. Sejauh mata memandang, itu masih tanah tandus, dan ruangannya tidak stabil. Jika kita ingin lanjutkan perjalanan, kita harus meninggalkan Bahtera. Ruangan di sini tidak dapat menahan energi Bahtera yang kuat, ucap sang ratu dengan perlahan. Xion pun mengangguk sedikit. Badailah yang membawa mereka ke sini.
Jadi, bahkan jika ada ruang, itu wajar untuk mengetahuinya. Sementara itu, tubuh asli Xiaoyan yang sedang berkultivasi perlahan membuka matanya. Dan memang, jika ada yang benar-benar janggal di depannya, tubuh aslinya harus pergi ke sana. Segera, Xiaoyan pun berjalan keluar ruangan di Bahtera, mengatur tubuh Jushi dan mendekat. Lalu, setelah dirinya muncul, kedua tubuh itu pun bergabung menjadi satu seperti bayangan. Berikutnya, sesudah mereka meninggalkan Bahtera, sang ratu pun melambaikan lengan bajunya, dan Bahtera besar itu pun tiba-tiba menyusut dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, Bahtera tersebut pun berubah menjadi seukuran telapak tangan, dan langsung disimpan oleh sang ratu. Sesaat setelah mereka memasuki ruangan ini, terdengarlah suara kicauan di samping Xiaoyan dan sang ratu. Ternyata, itu adalah kilatan guntur yang berkelap-kelip. "Ratu, hati-hati, ada tamu yang tidak diundang," ucap Xiaoyan. Dan begitu dirinya selesai berbicara, cahaya terang pun melintas di pupil matanya. Pada saat ini, Xiaoyan melepaskan guntur langit, dan itu segera mengembara di atas tubuh fisiknya. Namun, sudah terlambat untuk mengatakannya. Pergerakan guntur itu terlalu cepat. Kini, terlihat bahwa sosok Xiaoyan tiba-tiba bergerak maju, dan guntur yang seperti benang sutra itu pun melesat ke arahnya. Akan tetapi, Xiaoyan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia segera membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan guntur tersebut tanpa ragu sedikit pun. Seketika, guntur tiba-tiba bergemuruh dan meledak di dalam tubuh Xiaoyan. Adapun sang ratu, sepertinya guntur tersebut tidak pernah menyerangnya. Detik berikutnya, serangkaian suara gemuruh pun bergema dari awal ketika guntur itu dilahap. Dengan cepat, berubah menjadi raungan yang mengerikan. Guntur tersebut terus menyebar di dalam tubuh Xiaoyan. Kini, seluruh tubuh Xiaoyan mengalami guncangan hebat setelah menelan guntur yang seperti benang sutra. Setelah tubuhnya dihempaskan ke belakang dan sebelum dia bisa berhenti, Xiaoyan merasa tubuhnya seolah-olah sudah terkena pukulan berat. Bahkan, setelah Xiaoyan berhasil menstabilkan sosoknya, guntur yang meletus dari tubuhnya ini kembali menerjang dengan liar. Dan karena daerah sekitarnya tandus, dia melayang langsung ke udara. Dan kekuatan guntur tersebut pun memicu badai. Namun, setelah beberapa lama, terlihat bahwa ada jejak bintang Yuansen yang berkelap-kelip di antara alis Xiaoyan. Lalu segera, Xiaoyan pun menjilat bibirnya. Memang benar bahwa dirinya sedang menunda-nunda sekarang. Tapi, hanya dengan cara inilah, Xiaoyan bisa tahu bagaimana cara menyerap kekuatan guntur itu dalam waktu yang singkat ini. Apa sebenarnya tujuan guntur itu menyerang bahteranya? Untuk Xiaoyan sendiri, guntur tersebut memiliki efek penempaan pada tubuh fisiknya. Dan meskipun pada dasarnya itu sama-sama kilatan guntur, atributnya tetaplah berbeda. Kemudian, ketika tubuh fisik bertemu dengan energi yang belum pernah dialami sebelumnya, tubuh itu akan mengalami reaksi ketahanan terhadap stres. Sebenarnya, saat menelan naga guntur, tubuh Xiaoyan juga menyatu dengan tubuh Yuansen dan esensi darahnya. Sehingga, tubuhnya pun memiliki kekuatan dari klan Yuansen. Hanya saja, tanda bintang di tengah alisnya itu belum sepenuhnya mengeras. Lalu, ketika melihat sosok Xiaoyan bergerak, guntur tersebut rupanya bergegas untuk keluar dari dalam tubuh Xiaoyan dengan sangat susah payah. Dan Xiaoyan sendiri tidak menduga akan hal itu. Pada saat ini, guntur dengan 4 pola yang hampir tak terlihat pun menyerang lagi. Namun, seluruh tubuh Xiaoyan sudah dipenuhi dengan cahaya guntur. Jelas, tubuh fisiknya dilindungi oleh naga guntur dan inti guntur yang pertama Xiaoyan dapatkan. Kemudian, juga ada tubuh Yuansen yang kuat. Maka, dari itu, Xiaoyan tidak memiliki rasa takut. Dalam serangan kedua, guntur itu pun kembali ditelan. Akan tetapi, suara retakan akibat guntur ini pun bergema di seluruh ruangan. Tapi, kali ini, tubuh Xiaoyan hanya merasakan sensasi panas tanpa adegan berlebihan. Dan dengan cepat terserap ke dalam tubuh fisiknya. Efek menghancurkan tubuh seharusnya hanya 5 serangan pertama yang relatif jelas. Meskipun kecepatannya bertambah, kekuatannya jauh lebih lemah dari yang aku bayangkan, ucap Xiaoyan dengan perlahan. Dan inilah yang dikatakan Cile, peringkat kedua yang agak mengecewakan. Guntur yang dilihat Xiaoyan memiliki bentuk yang aneh. Itu setipis benang sutra, dan seperti namanya, itu sangat cepat.
sehingga hampir tidak responsif. Namun, jika aku bisa menaklukkan inti guntur ini, itu bisa dikatakan sebagai metode yang bagus dalam pertempuran, gumam Xiaoyan. Dan kini, di matanya ada kilatan petir yang samar. Pastinya, ada alasan mengapa itu menduduki peringkat kedua di antara 9 inti guntur. Peringkat yang disebut tidak lebih dari peringkat berdasarkan kekuatan tempur. Hal tersebut pun menunjukkan bahwa kekuatan tempur yang terakumulasi ini memiliki posisi kepemimpinan absolut di antara 9 inti guntur. Tapi, tampaknya ada juga energi sang ratu yang bergejolak pada aura di depan Xiaoyan. Dan pada titik tertentu, sang ratu ternyata sudah mengganti pakaiannya. Sekarang, dia mengenakan rok panjang yang sederhana dan elegan, yang membuat orang merasa jauh lebih ramah. Tetapi, gerakannya masih penuh dengan gaya sang ratu. Ketika menyaksikan adegan ini, Xiaoyan hanya menganggukkan kepala, dan dengan gerakan tubuhnya, sosok Xiaoyan pun melesat menuju bagian depan yang tandus bersama dengan sang ratu. Akan tetapi, semakin cepat pergerakannya, semakin banyak guntur yang akan menariknya. Seolah-olah itu memperingatkan dunia bahwa tidak ada yang lebih cepat darinya. Tapi, ketika ada energi guntur yang menyerang Xiaoyan secara langsung, dia selalu membuka mulutnya dan menelannya. Tidak peduli seberapa kuat energi guntur ini, karena Xiaoyan tidak hanya memiliki tubuh abadi, tetapi dia juga memiliki perlindungan tubuh fisik dan 2 inti guntur yang kuat. Sementara itu, kekuatan inti guntur yang sekarang ini dia serap tidak mengandung banyak kekuatan. Jadi, semua serangannya tidak dapat membahayakan Xiaoyan sama sekali. Dengan akumulasi Xiaoyan yang menelan energi guntur secara terus-menerus, ini semakin banyak busur petir yang mengalir di tubuhnya. Dan jika dilihat dari ketinggian sosoknya, tampaknya seperti guntur kuat yang menderu di udara. Kemudian, setelah beberapa saat, Xiaoyan dan sang ratu seolah-olah sudah mencapai ujung ruangan ini. Lalu, detik berikutnya, pemandangan yang mengejutkan muncul di depan mata Xiaoyan. Awan tebal dan suram sepertinya terhubung ke tanah, dan seluruh langit pun bergema dengan guntur yang terus bergejolak. Di persimpangan, guntur yang lebat di sana membentuk keberadaan seperti pintu. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga dapat melihat bahwa ada beberapa sosok yang berada di luar gerbang guntur. Mereka seolah-olah sedang menunggu sesuatu, dan sepertinya tidak tahu cara masuk ke dalamnya. Ada sekitar selusin sosok di depan gerbang guntur ini. Di antara mereka saat ini, ada seorang pria parubaya menatap gerbang guntur tersebut dengan pandangan getir. Aku hanya tahu bahwa tempat ini pernah menjadi tujuan utama kita, sampai akhirnya kita memiliki kesempatan untuk datang ke sini. Tetapi, karena kekuatanku yang sekarang tidak mungkin untuk memasukinya. Jadi, aku benar-benar tidak tahu bagaimana caranya untuk masuk ke dalam sana, ucap pria parubaya itu. Namun, ada juga pria lain yang penampilannya cukup mencolok dengan mengenakan jubah panjang dan mahkota emas. Lalu, setelah mendengar kata-kata itu, pria dengan mahkota emas itu sedikit menyipitkan matanya ketika dia memandangi si pria parubaya. Dan dia tampaknya tidak mempercayai kata-kata pria itu, karena berbicara secara logis, tidak mungkin dia bisa datang ke tempat seperti ini dengan kekuatannya itu. Bagaimana kamu bisa menahan guntur di sini? Aku pikir kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Jika kamu tidak mengatakannya, aku hanya dapat mengirimmu kembali, ucap pria dengan mahkota itu sambil menunjukkan wajah yang bermartabat. Komandan, aku benar-benar tidak tahu, ucap pria parubaya itu yang kini ada ekspresi suram di wajahnya. Dan terlihat bahwa dia sudah tidak berdaya dan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Setelah itu, pria bermahkota emas itu pun segera mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Sepertinya gerbang guntur ini telah dicoba beberapa kali dan tidak mungkin untuk memasukinya karena ada penghalang guntur yang kuat. Kemudian, pria bermahkota emas itu pun mengerutkan keningnya. Tampaknya dia masih tidak percaya. Lalu seketika, mata pria parubaya itu pun langsung menjadi gelap. Karena dia tahu bahwa sosok bermahkota ini akan mencari tahu melalui jiwanya.
Tetapi pada saat ini suara gemuruh seperti guntur pun meledak di udara dan hal tersebut langsung menarik perhatian semua orang. Mereka semua serempak menoleh ke belakang dan menyaksikan dua kilatan cahaya datang dari belakang sana. Salah satunya seperti guntur dan bahkan berkedip seperti busur listrik. Apa? Bagaimana bisa ada orang lain yang datang? Gumam sosok pria bermahkota emas itu. Komandan, apakah kita harus menggunakan armor dewa palsu? Ucap seseorang sambil mendekati pria dengan mahkota emas dan berbisik dengan suara rendah. Dasar bodoh, jangan mengungkapkan identitas kita dengan ceroboh untuk saat ini. Ucap pria dengan mahkota emas itu sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, terlihat bahwa dua kilatan cahaya itu tidak berhenti. Mereka terus bergegas menuju gerbang guntur dengan kecepatan yang sangat cepat. Padahal pria dengan mahkota emas ini berpikir bahwa kedua sosok itu akan berhenti. Bahkan setelah beberapa saat, kecepatan kedua sosok itu ternyata tidak melambat. Dan ketika hembusan angin bertiup melewati mereka, ada busur listrik yang berkedap-kedip, serta juga ada suara berderak. Lalu kemudian langsung menuju gerbang guntur. Detik berikutnya, wajah pria bermahkota emas itu pun tiba-tiba membeku dan dia segera kembali tersadar. Lalu, sosoknya juga berubah menjadi kilatan cahaya yang bergegas menuju gerbang guntur yang sudah didobrak oleh dua sosok sebelumnya. Namun, rupanya hanya beberapa gemuruh guntur yang terdengar dan pria bermahkota emas yang sedang melesat masuk itu pun ditembak jatuh dari udara dalam keadaan yang menyedihkan. Kenapa jadi seperti ini? Bagaimana mungkin aku tidak bisa masuk ke dalam dan malah terus diterjang oleh guntur? Ucap pria dengan mahkota emas itu. Ekspresinya tampak sangat suram. Dia penuh dengan keraguan dan ketidakpahaman. Karena padahal dia baru saja melihat dengan jelas ada dua kilatan cahaya melesat begitu saja ke dalamnya tanpa hambatan apapun. Jelas, itu bukan pertama kalinya pria bermahkota emas ini mencoba. Alasan mengapa dia sangat marah hingga ingin mencari melalui jiwa bawahannya adalah karena setelah beberapa kali mencoba, dia masih tetap gagal. Lalu, setelah ekspresi pria dengan mahkota emas itu berubah, sosoknya pun kembali mundur. Dia mulai mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan senjata tersembunyinya kepada kepala pria paruh baya itu. Komandan, aku mohon hentikan. Kami sudah mempertaruhkan nyawa untuk membawamu ke sini. Mengapa kamu ingin membunuh kita semua? Ucap pria parubaya itu dengan wajah melas. Tentu saja, pria parubaya itu sama sekali bukan orang kuat. Jika sang komandan mencari informasi melalui jiwanya tersebut pasti akan mengalami kerusakan yang parah dan tidak dapat diubah kembali. Namun, tepat ketika pria bermahkota emas itu hendak menggunakan teknik pencarian jiwa pada si pria parubaya, dua sosok di atas gerbang guntur pun kembali melayang dan suara mereka meledak seperti gemuruh. Kemudian, pada saat pria parubaya itu melihat ke udara dan menyaksikan sosok di udara dengan jelas, matanya tiba-tiba penuh dengan ketakutan dan segera berkata, seperti yang diharapkan, dewa harapan kita sudah datang. Ucap pria parubaya itu dengan senang. Di sisi lain, Xiaoyan terus mencari sosok Chang Yuwa yang tidak dapat dia temukan. Selama berkeliling penuh, Xiaoyan telah memasuki gerbang guntur sampai terus menyisir daerah sekitarnya. Lalu, ketika dia merasakan ada beberapa aura keberadaan Chang Yuwa, Xiaoyan pun kembali ke gerbang guntur. Bisakah Tuan yang dermawan ini memberitahu aku cara masuk ke dalam gerbang itu? Ucap pria dengan mahkota emas sambil mengubah ekspresi suramnya. Ia berbalik untuk tersenyum dan menatap Xiaoyan. Tapi, tanpa diduga, tatapan Xiaoyan ternyata sama sekali tidak pernah tertuju pada si pria bermahkota emas, melainkan pada sosok Chang Yuwa yang ada di belakangnya. Aku ingin membawa orang ini pergi, ucap Xiaoyan dengan pandangan dingin. Lalu meminta Chang Yuwa untuk bergerak mendekatinya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ke rumah Pak Anton mencari Bu Maya. Sebelum nonton, jangan lupa untuk seruput kopinya.
一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的迎战，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。